Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TPK Gajah Putih Tinamnan. Kita akan membaca firman, tapi sebelum kita membaca firman, kita dengarkan dulu musik atau instrumentali Nang Gumalucang.
Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Jupiter Tinamunan. Kita kembali membaca firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-25 sampai dengan 26 atau episode 53. Demikian firman Tuhan. Bangsa Israel di Gunung Peor. Sementara bangsa Israel tinggal di lembah Sitim, orang-orang lelaki mereka mulai berzinah dengan wanita-wanita Moab yang ada di situ. Wanita-wanita itu mengajak mereka ke pesta-pesta kurban untuk menghormati ilah mereka. Orang Israel juga ikut makan kurban itu dan menyembah ilah orang Moab, karena orang Israel menyembah Baal di Peor. Tuhan marah kepada mereka dan berkata kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan bunuhlah mereka di depan umum sebagai pelaksanaan perintahku, supaya aku tidak marah lagi kepada bangsa itu." Kemudian Musa berkata kepada hakim-hakim Israel, "Kamu masing-masing harus membunuh semua orang dalam sukumu yang telah menyembah Baal di Peor." Ketika Musa dan seluruh umat sedang menatap di pintu kemah Tuhan, mereka melihat seorang Israel membawa seorang wanita Midian masuk ke dalam kemahnya. Waktu Pinehas, anak Eleazar, cucu Imam Harun, melihat hal itu, ia bangkit dan meninggalkan perkumpulan itu. Diambilnya sebuah tombak, lalu dikejarnya laki-laki dan wanita itu ke dalam kemah. Kedua orang itu ditikamnya dengan tombak itu, maka berhentilah bencana yang sedang berkecamuk di Israel itu. Tetapi sementara itu yang mati sudah ada 24.000 orang. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Pinehas anak Eleazar, cucu Imam Harun, dengan giat membela kehormatanku di tengah-tengah orang Israel, sehingga kemarahanku reda dan aku tidak jadi membinasakan bangsa itu. Jadi katakanlah kepada Pinehas bahwa aku membuat suatu perjanjian dengan dia. Dia dan keturunannya kutetapkan sebagai imam untuk selama-lamanya. Karena dia dengan begitu giat telah membela aku, Allahnya, dan telah mengadakan perdamaian bagi dosa orang Israel. Orang Israel yang dibunuh bersama wanita Midian itu bernama Jimri anak Salu, kepala suatu keluarga dari suku Simeon. Wanita itu bernama Kosbi, ia anak Jur, seorang kepala kaum di Midian. Tuhan memberi perintah ini kepada Musa, "Lawanlah orang Midian dan binasakanlah mereka, karena kejahatan yang telah mereka rencanakan terhadap kamu di Peor, dan karena Kosi, anak seorang kepala kaum di Midian. Kosbi itu wanita yang mati dibunuh waktu terjadi bencana karena peristiwa di Peor." Sensus yang kedua. Sesudah bencana itu berakhir, Tuhan berkata kepada Musa dan Eleazar,
anak Imam Harun. Kamu harus mengadakan sensus seluruh umat Israel menurut keluarga masing-masing. Semua orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup menjadi tentara harus dicatat. Musa dan Eleazar melakukan perintah itu. Mereka memanggil semua orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan mengumpulkan mereka di dataran Moab di seberang sungai Yordan dekat kota Jericho. Inilah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Dari suku Ruben, anak sulung Yakub, kaum Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 43.730 orang. Anak Palu adalah Eliab, dan anak Eliab adalah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram itu telah dipilih oleh Umar, tetapi mereka bergabung dengan pengikut-pengikut Korah untuk menentang Musa dan Harun dan melawan Tuhan. Lalu tanah terbuka dan menelan mereka sehingga mereka mati bersama Korah dan pengikut-pengikutnya ketika api membinasakan 250 orang laki-laki. Hal itu menjadi peringatan bagi bangsa Israel, tetapi anak-anak Korah tidak ikut terbunuh. Dari suku Simeon, kaum Nemuel, Yamin, Yakim, Jerah, dan Saul. Orang laki-laki dalam kaum itu jumlahnya 22.200 orang. Dari suku Gad, kaum Jepon, Hagi, Syuni, Osni, Eri, Arod, dan Areli. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 40.500 orang. Dari suku Yehuda, kaum Sela, Peres, Jerah, Hezron, dan Hamul, 2 anak Yehuda, yaitu dan Onan, sudah mati di tanah Kanaan. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 76.500 orang. Dari suku Isakbar, kaum Tola, Pua, Yasub, dan Simron. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 64.300 orang. Dari suku Zebulon, kaum Seret, Elon, dan Yahlel. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 60.500 orang. Dari keturunan Yusuf, yang mempunyai 2 anak laki-laki, suku Manase dan suku Efraim. Dari suku Manase, Mahir, anak Manase, adalah ayah Gilead. Dan kaum-kaum yang berikut ini adalah keturunan Gilead: kaum Leser, Helek, Asriel, Shekhem, Semida, dan Heber. Jelaperat, anak Heber, tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Nama mereka adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirja. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 52.700 orang. Dari suku Efraim, kaum Sutela, Beker, dan Tahan. Kaum Eran adalah keturunan Sutela. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 32.500 orang. Itulah kaum-kaum keturunan Yusuf.
Dari suku Benjamin, kaum Bela, Asibei, Ahiram, Sefupam, dan Hupam. Kaum Ared dan Naaman adalah keturunan Bela. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 45.600 orang. Dari suku Dan, kaum Suham, orang laki-laki dalam kaum itu jumlahnya 64.400 orang. Dari suku Aser, kaum Yimna, Yiswi, dan Beria, kaum Heber dan Malkiel adalah keturunan Beria. Aser mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Serah. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 53.400 orang. Dari suku Naphtali, kaum Yahjel, Guni, Yeser, dan Silem. Orang laki-laki dalam kaum-kaum itu jumlahnya 45.400 orang. Semua orang laki-laki Israel jumlahnya 601.730 orang. Tuhan berkata kepada Musa, "Bagikanlah tanah itu kepada suku-suku bangsa Israel menurut besarnya masing-masing suku. Lakukanlah itu dengan cara membuang undi. Kepada suku yang besar harus kau beri bagian yang besar, dan kepada suku yang kecil bagian yang kecil." Suku Lewi terdiri dari kaum Gerson, Kehat, dan Merari. Dalam keturunan mereka termasuk kaum Libni, Hebron, Mahli, Musi, dan Korah. Kehat adalah ayah Amran. Amran kawin dengan Yohebed, anak Lewi. Yohebed itu lahir di Mesir. Amran dan Yohebed mempunyai dua anak laki-laki, Harun dan Musa, serta seorang anak perempuan, Miriam. Harun mempunyai 4 anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan api yang tidak dikehendaki Allah. Orang laki-laki dari suku Lewi yang berumur 1 bulan ke atas jumlahnya 23.000 orang. Mereka didaftarkan terpisah dari orang-orang sebangsanya karena mereka tidak mendapat tanah pusaka di Israel. Itulah daftar yang dibuat oleh Musa dan Imam Eliezer mengenai kaum-kaum Israel ketika mereka mengadakan sensus di dataran Moab di seberang sungai Yordan dekat kota Jericho. Dari orang-orang yang dahulu didaftarkan oleh Musa dan Harun di padang gurun Sinai, tak ada seorang pun yang masih hidup. Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka semua akan mati di padang gurun, dan memang mereka semua mati kecuali Kaleb dan Jefun dan Joshua. Anak Nun.
Itulah pembacaan firman Tuhan kali ini, di mana setelah kita mendengar ya bahwa Allah tidak mau kalau bangsa Israel itu menyembah berhala dan ilah Baal. Tadi sudah jelas kita lihat bahwa Pinehas, anaknya Eliezer, membunuh 2 orang, laki-laki dan perempuan, karena mereka ya kawin-mawin dengan orang Midian. Sehingga Allah senang melihat Pinehas. Dan kemudian setelah disensus bangsa Israel, orang Lewi tidak termasuk mendapatkan harta tanah pusaka, tetapi mereka diangkat sebagai imam untuk melayani bangsa Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini, dan sampai berjumpa kita di episode berikutnya. Salam, Tuhan berkati. Amin.